Aku tuh kondisi tuh aku bunuh diri. Oke, jadi tabungan lu ludes tipu tuh 1,2. Itu padahal tabungan lu habis. Habis, Pi. Jadi lu sekarang miskin nih. Miskin, Pi. Jadi waktu kemarin lu bolak-balik ke Bali, lu bolak-balik ke Bali tuh punya duit dong. Di endorse lah. Ditipu artis yang terkenal. Tuh cowok juga nggak ngubungin lu. Pas aku ketangkep juga nggak ngabarin. Aku kan nulis aku stres, tapi orang itu nggak lihat ke papan tulisannya yang aku sedih. Mereka malah menyoroti pakaian aku. Kalau sampai terburuknya lo harus masuk penjara dalam kasus ini, lo akan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya dari Uya Kuya TV, channel kesayangan para ibu-ibu muda di Indonesia. Masa sih? Di rumah Uya. Oke, jadi intinya adalah di sebelah saya ada Dinar Candi, bukan Candy ya. Candi Borobudur. Iya, Dinar Candi ini lagi berpulang Durja. Kalau saya prediksi nih, lihat dari kacamata saya, Dinar Candy ini kelihatannya sebentar lagi bakal berurusan dengan polisi, bakal dilaporkan. Udah ya? Udah, Pi. Jadi bukan penerawangan gue ya? Bukan. Tolak nih, gosipnya. Sudah terjadi. Apa yang terjadi nanti. Kayak Pipi, Papi lagi nyindir penerawangnya. Penerawang, jadi Darko. Jadi korbannya langsung ngamuk, guys. Aduh. Iya. Oke, gini, Dinar. Ya. Tadi nangis malam kok, mata sembah banget. Yang Popi telepon lo kemarin. Iya. Aku tuh lagi nangis. Lu lagi nangis? Kesel aku tuh. Lu nangis tiap hari? Enggak juga, kemarin aja puncaknya nangis sendiri. Cuman aku tuh kalau nangis nggak depan orang. Oh ya? Kayak nangis sendiri gitu. Kayak nggak memperlihatkan kesakitan aku. Kayak aku tuh harus strong gitu. Harus strong. Iya. Sekarang gue tanya. Lu sekarang lagi dalam keadaan strong apa lagi tidak strong? Sekarang ini. Iya, terkuras terkuras tenaganya, pikirannya, jadinya tuh ke badannya itu merasa lemes terus. Tapi aku tuh gimana caranya, lu Dinar harus tetap segar, kuat gitu, harus lewatin ini, mau nggak Harus mau. lewatin, harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Iya betul. Dan aku ya nggak akan kabur kemana, ya gue harus hadepin ini gitu. Bagus, good. Karena banyak orang-orang juga yang dapat kasus tapi lari dari kenyataan. Ada yang juga bukan lari dari kenyataan, mungkin dia mengelak atau enggak jadi. Tapi kalau lo menyadari bahwa ini adalah satu kesalahan dan lo harus selesaikan ini, harus tuntaskan. Iya. Dari awal juga aku nggak kayak ngotot gimana. Ya udahlah, aku akuin ya itu ya apa ya namanya itu hilaf lah, kayak misalkan gini lah. Ada semua orang tuh nggak selalu benar gitu, ada keplesetnya kayak gitu-gitu. Dan aku tuh ya orang yang bener-bener buta hukum dan aku tuh kayak disadarkan gitu. Justru gue mau nanya nih, waktu kemarin lo melakukan itu, lo pakai bikini di pinggir jalan, lo pakai kertas dan segala macam tuh, emang keinginan diri lo sendiri atau ada yang nyuruh, ada provokatornya? Tapi jangan dijawab dulu, gue akan hipnotis lo. Gue pengen lo jawab. Yang kayak Papi bikin, itu beneran nih? Bener? Belum pernah coba? Belum. Coba. Nanti gini. Nanti aku ngomong yang aneh-aneh gimana tuh? Ini lo lihat aja, nanti abis ini, selesai ini lo lihat apa yang mesti di-cut, mesti apa kita Oh iya. akan baru kita tayangkan setelah ini. Cuma lu percaya deh, abis lu kan sekarang pasti jujur lo stres ya sekarang? Waduh, kan aku kemarin juga stres. Stres. Sebelum kejadian itu lagi stres. Kamu sebelum kejadian itu lagi stres? Lagi stres, yang ingat gak Papi aku jual celana dalam? Ingat. Itu kesetresan aku yang pertama. Oke, kestresan lo yang pertama. Jadi lu menyadari itu adalah stres? Itu tuh Lu lagi stres, oke. karena aku tuh 6 bulan gak ada kerjaan, 6 bulan Oke. itu kan biasanya aku nge-DJ, Papi tahu sendiri Iya. lah dulu di pagi-pagi happy. Iya. Itu kan aku itu sambil nge-DJ, seminggu tuh aku bisa 4 kali, aku tuh laku banget pokoknya di DJ. Iya. Terus tiba-tiba PPKM, gila anjir, penghasilan kurang, aduh gak tahu. Oke lah, misalkan gini, kalau syuting kan itu berbeda. Aku tuh ibarat kata artis baru lah kalau di TV, itu tidak mungkin langsung penghasilannya gede per syuting tuh langsung deh, enggak, itu kan pasti bertahap juga. Tapi kalau di dunia DJ aku tuh udah ngerintis 7 tahun tuh, jadi otomatis sana tuh bayaran aku udah gede. Oke, kalau gitu gue pengen hipnotis lo. Gue pengen lo bercerita apa adanya dan gue janji gue bakal bisa membuat lo
lebih lega. Mungkin minimal lo menghadapi ini biar lo nggak terlalu beban banget. Oh, takut ngaco nih. Aduh, mau takut ngomongin orang. Yang keluar justru adalah diri lo sendiri. Iya, Pi. Ya? Oke, Dinar Candy. Kenapa lo ngelewekin? Takut ngomongin orang. Oke. Iya. Relax ya, lo relax ya. Iya. Lo relax ya. Lo tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dia. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan dari mulut dan tidur. Dinar Candy, dengarkan sugesti gue. Katakan dengan jujur apa yang ingin lo katakan, tapi jangan katakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Dinar Candy, ungkapkan semua apa yang tersimpan di dalam hati kamu. Ungkapkan semua yang mengganjal di dalam diri kamu, sehingga setelah ini kamu merasa lebih rileks dan lebih rileks lagi. Dinar Candy, sekarang lo lagi ngerasa gimana sih sekarang ini? Lo kan lagi kasus nih, lagi dipanggil bolak-balik polisi segala macam. Lo sekarang tapi kelihatan kadang-kadang di TV lo ketawa segala macam. Sebenarnya apa sih yang lo rasain sejujur-jujurnya sekarang? Capek. Capek. Capek Capek. gimana? Terkuras energinya. Capek banget. Capek banget. Di TV itu kayak aku coba buat kayak ngehibur biar orang ketawa, Tapi sebenarnya diri lo tapi sedih. sedih. Apa yang terjadi sama lo beberapa hari ini, kalau boleh tahu? Tanggung jawab aku tuh besar. Apa? Besar apa? Sebesar apa? Siapa aja? Tanggung jawab siapa aja? Kan orang tua itu semuanya tuh aku yang kasih materi. Iya. Adik-adik aku. Terus aku punya orang yang kerja juga. Selama corona itu aku nggak pernah pecat karyawan. Oke, selama pandemi lo nggak pernah pecat karyawan? Nggak pernah, dan gaji normal. Oke. Kasian Pi kalau misalkan Dinar terjadi apa-apa. Kalau ibarat kata pahit-pahitnya ya Dinar masuk gitu, terkena masalah, masuk di penjara. Iya. Yang ngasih makan mereka siapa? Oke, kalau boleh tahu apa sih, kalau boleh diceritain yang terjadi beberapa hari ini lo kalau di rumah, kalau di luar kamera, di belakang kamera lo, di rumah sampai rumah, apa yang terjadi? Lo ngelakuin apa tiap hari atau apa yang terjadi sama diri lo? Aku kayak depan asisten, depan adik-adik aku suka senyum. Di kamar sendirian aku nangis. Nangis? Apa yang lo tangisin? Capek, terkuras energi. Orang-orang banyak yang maksudnya tuh Dinar kan cewek. Kok mereka tega sama Dinar kayak gini? Kan gue bilang aku tuh stres, tapi nggak tahu kenapa mereka tuh langsung laporin aku. Aku tuh berat. Kayak mereka tuh nggak ngerti. Aku tuh kondisi ini tuh. Untung aku nggak bunuh diri. Khawatir, cemas yang berlebih dari semenjak corona. Karena dulu kan aku tuh kayak tur kemana-mana, Nge-DJ ya? nge-DJ gampang duitnya. Aku cara ngembaliin situasi aku yang dulu tuh gimana? Karena duit yang dulu juga ketipu. Oke, maksud lu sempat ketipu? Maksudnya gimana? Sampai saat ini aku tuh ketipu nggak sekali, berkali-kali. Karena aku terlalu percaya sama orang. Jadi ibarat kata-kata orang, wah Dinar kan dulu nge-DJ harganya mahal. Tapi aku waktu itu kan aku coba buat bisnis. Tapi malah ditipu sama teman sendiri. Bisnis apa waktu itu? Bisnis apa? Rental mobil. Oh, bisnis rental mobil, terus lu ngasih duit itu? Ngasih duit. Ngasih duit Buat berapa? kayak nge-DP mobil. Oke. 1,2 1,2 apa nih? M. 1,2 miliar. Lo kasih duit ke dia terus? Terus 4 bulan awal lancar. Iya. Kasih ke aku. Tapi kesininya enggak. Tapi aku mau laporin juga nggak bisa. Kenapa? Karena dia tiap bulan, sebulan sekali ngasih 2 juta doang. Oke, jadi 1,2 M lo kasih, tapi sebulan lo dia ngasih 2 juta. Coba.
Itu kan bingung Pi, aku ngebaginya gimana buat ngasih makan orang. Gue di sana tuh mulai stres juga aku pas bingung mau ngapain. Oke. Jadi tabungan lu ludes tipu tuh 1,2. Ludes Pi, Itu padahal tabungan lu habis. habis Pi. Terus Kayak berkali-kali gitu aku apalagi ketipu? percaya sama orang, Apalagi selain itu? sama cowok. Cowok kenapa? Apa diapain? Cinta Pi. Jadi lu pacaran sama cowok, terus Cinta. Awalnya aku ajak dia bisnis juga karena aku mau, aku takut kan di dunia entertain tuh kayak dunia entertain tuh keras Pi. iya. Aku harus mulai bisnis, belajar. Iya. Dia ngajak si cowok ini buat ya udah kita jual beli kayak motor gitu. Oke. Lu modalin juga tuh. Aku yang modalin. Lu kasih modal berapa ke tuh cowok? Enggak, jadi kayak misalkan ada motor Pi, harganya misalkan 12, nanti kita jual 15 gitu. Dia dapat untung, aku bagi 2 karena aku kasihan pengen dianya kaya gitu. Iya. Terus yang terakhir ada mobil, harganya itu 90 Pi, 90 juta, oke. kita jual gede itu Pi, untungnya 150 kalau nggak salah. Oke, jadi untung 60 juta. Iya, karena kan lagi butuh duit banget waktu itu. Iya. Aku bagi 2. Nah yang terakhir kita udah, aku tuh kayak syuting sama cowok nggak boleh, kayak sama cewek boleh tapi sama cowok nggak boleh, tapi kan Oh, cemburuan nih cowok. posesif. Artis nih, bukan? Enggak, bukan. Terus? Lu nurut lagi? Nah semakin nurut kan semakin nggak punya duit Pi. Terus? Kalau dia yang kasih duit nggak apa-apa. Ini duit dari lu semua tuh? Terus yang terakhir tuh masih ada mobil jual 1 sama motor 1 lagi mau dijual. Keburu putus, jadi semuanya sama dia. Tapi nggak dibalikin duit lo? Enggak Pi, kan ada di mobil itu. Oh, ada berapa uang mau beli mobil itu berapa? Mobil sama motor 200-an lebih. 2 juta putus, terus dia nggak tanggung jawab balikin? Enggak Pi, karena akunya juga nggak mau dikekang terus gitu. Padahal aku nggak punya duit Pi. Terus mobilnya udah kejual sekarang? Nggak tahu. Tuh cowok juga nggak ngubungin lo? Pas aku ketangkep juga nggak ngabarin. Wah, tuh cowok keterlaluan. Itu artis apa pekerjaannya apa jadi? Nggak ada pekerjaan? Pekerjaan yang kayak ya gajinya UMR. Putusnya kenapa kemarin? Capek Pi. Lo yang mutusin? Tinggalin capek. Ya udah, aku tuh orangnya ngalahan Pi. Sampai yang kemarin juga aku terkena kasus ini dikenalin sama pengusaha. Kayak om-om gitu, cuman dari teman. Maksudnya kenalin temen lo, kenalin ke om-om buat apa? Ya kata dia, biar ada yang ngebantu keuangan kamu. Terus? Tiba-tiba si om-om itu tuh kayak mau ngasih uang segepok gitu. Aku nggak terima. Terus? Nggak mau lah, ini bayaran apa, kan aku bukan cewek bayaran, aku bilang. Apa kata si om-om itu? Si om-om itu, kamu mau nggak jadi pacar aku? Tapi om-omnya udah tua, terus aku nggak mau. Emang lu selama seumur hidup lu pernah pacaran sama om-om nggak? Nggak ada, itu cuman gosip doang. Paling tua pacar lu umur berapa? 32 yang 32. kemarin. Yang kemarin ini nih, yang bola duitnya nggak dibalikin ya? Jadi yang kemarin-kemarin tuh kayak yang digosipin, wah dinar ini, dinar itu gitu. Aku sempet kayak ngeiyain. Itu karena aku takut ditanya artis senior, karena dia tuh mojokin aku terus. Aku tuh cewek bayaran gini-gini, padahal mah nggak pernah Pi. Kalau aku cewek bayaran aku ya pasti kaya dari dulu. Jadi lu sekarang miskin nih? Miskin Pi. Lu nggak punya duit sekarang? Ya buat makan ada, cuman kan kalau buat duit buat dibagi-bagi ke keluarga itu nggak berat Pi. Jadi waktu kemarin lu bolak-balik ke Bali, lu bolak-balik ke Bali tuh punya duit dong? Di endorse lah. Di endorse? Di endorse semuanya gratis, tiket pesawat gratis, mobil gratis, hotel gratis. Terus kayak di Bali lu naik mobil mewah kemarin? Endorse itu Pi gratis, di upload jadi kayak punya aku, padahal bukan. Padahal selama di Bali lu sebenarnya di endorse tuh terus hidup mewah di Bali, terus di endorse apa ada juga lu hidup sederhana ya di situ? Ada lah Pi, naik-naik motor. Kalau misalkan kan ada tenggang waktunya, misalkan aku seminggu di Bali. Iya. Dipinjemin mobilnya 3 hari. Terus aku naik hari motor.
naik motor, kadang-kadang minjem kan ada teman di Bali. Yuk kita jalan ke pantai naik motor aja gitu. Tapi lo nggak posting tuh yang naik motor? Nggak posting. Kenapa? Kan biar endorsan masuk mahal-mahal. Nah kayak kemarin lo ngelakuin pakai bikini di pinggir jalan pakai kertas itu maksudnya lo kenapa? Lo itu emang dari lo sendiri? Apa ada yang memprovokasi? Apa ada yang nyuruh? Apa lo udah ngelakuin aja tanpa lo mikir panjang? Nggak, tanpa pikir panjang, stres tinggi. Stres kenapa? Pada saat itu apa yang lo pikirin? Aku kan nulis, aku stres. Iya. Tapi orang itu nggak lihat ke papan tulisannya yang aku sedih. Mereka malah menyoroti pakaian aku. Dan aku tuh nggak nolak pemerintah buat PPKM. Cuman aku itu buat diri aku sendiri. Aku tuh stres banget. Kayak jeritan hati lo pribadi. Jeritan hati. Cuman nggak ada orang yang ngerti itu. Semua itu disanggap aku tuh sensasi. Padahal itu bukan sensasi pada saat itu. Nggak ada. Lo sesetres itu. Sestres itu, Pi. Oke, lo sampai segimananya sih lo nggak punya duitnya sekarang? Lo rumah sekarang rumah sendiri apa cash apa nyewa kontrak? Itu masih ada KPR 2 tahun lagi, Pi. Kan bingung coba nyetorinnya gimana. Terus bayar cicilan rumah? Ya kayak aku paksa-paksain, Pi. Itu kayak kadang-kadang aku kan malu ya. Mana harus, biasanya aku kan transfer uang ke orang tua. Kadang-kadang aku sekarang ambil lagi kan. Misalkan mama beliin ke perhiasan itu dijualin lagi, Pi. Jadi uang yang lo kasih ke nyokap, ke mama buat beli perhiasan, sekarang perhiasan dijual lagi buat balik ke kamu bayar KPR? Iya, buat bayar Bayar KPR. Soalnya kan malu kalau mobilnya kayak mobil atau rumahnya tuh disita kan malu. Masa nggak tahu udah jadi artis dulu jadi DJ-nya mahal, masa rumahnya disita kan malu. Jadi lo bener-bener pandemi ini membuat lo semiskin itu? Iya, Pi, menurut Sesetres aku itu? miskin, susah banget cari duit. Dulu lo waktu masih sebelum pandemi lo dengan DJ berarti makmur tuh? Makmur. Itu aku kayak syuting-syuting buat happy-happy gitu waktu pas papi suka undang. Iya. Aku tuh nggak bisa kayak gitu lagi. Dinar, lo stres nggak punya duit, lo stres bayar cicilan. Sekarang lo kasus juga dilaporkan ke polisi, makin stres tuh. Tertekan. Jadi, apa? Tertekan. Tertekan. Sempat terpikir apa sih beberapa hari ini? Aku sebenarnya kayak gini, aku udahlah aku pasrah aja, terserah apapun yang terjadi. Iya. Aku udah ikhlas aja gitu. Nah, aku udah nggak tahu jalan keluarnya. Banyak sih masukan dari temen, cuman kayaknya nggak terpercaya gitu. Ya udahlah, aku kayak pasrah aja, jalanin aja nih hukuman. Oke, lo nyesel nggak kemarin ngelakuin itu, pakai bikini di pinggir jalan, pakai kertas itu? Nyesel, pasti nyesel. Lo mengakui kesalahan lo nggak? Iyalah. Iya. Iya, karena kan itu tidak boleh, cuman kan aku lagi stres, Pi. Konteksnya tuh beda. Kalau lagi stres tuh nggak mikir panjang. Oke, kalau misalnya gini, lo pengen ngomong sesuatu sama orang yang laporin lo, atau masyarakat yang kemarin sempat protes sama tindakan lo di pinggir jalan, lo mau ngomong apa sih? Tapi gue pengen lo ngomong yang sejujur-jujurnya di hati lo. Ya, mohon maaf atas keteledoran aku, atas kelakuan aku. Jujur, aku tuh gak ada orang yang ngarahin. Gak ada pegangan, aku terus bingung harus megang siapa gitu. Gak ada orang yang dewasa yang buat aku pegang omongannya. Jadi aku tuh kayak montang-manting sendiri, Iya. bingung. Mudah-mudahan ini pihak lapor juga denger ini, dan mudah-mudahan kita doakan aja semoga ini yang terbaik. Kan ada langkah baiknya, kita kan saling memaafkan, ya, hidup damai. Toh juga kalau sudah ada penyesalan kan artinya sudah mengakui kesalahan, bukan mengelak, tidak lari dari kesalahan juga. Kita harus hargai. Insya Allah yang terbaik. Dan Dina, mau tanya, lo selama ini pernah nggak kesal sama artis siapa gitu? Aku kesal sama artis yang suka nipu, kasihan pengusaha-pengusaha. Emang ada artis
Maksudnya kenapa ada? Lo pernah kena tipu juga apa? Ada Enggak. orang Pengusahanya nyari aku, bukan 1 2, ada 3 pengusaha nyari aku. 3 pengusaha nyari kamu karena apa? Kamu nipu kan? Bukan, Kenapa? ditipu artis yang terkenal. Hah? Ditipu artis terkenal? Mm-mm. Maksudnya ditipu gimana? Diambilin duitnya. Gimana kronologisnya gimana sih? Ya kayak misalkan dia bilang kita kerja sama, nanti bapak dapat untung, nanti kita bagi gitu. Yang ada ujungnya mah nggak dibagi, kayak duitnya buat dia semua. Terus ada 3 pengusaha dan mereka tuh ruginya miliaran. Miliaran ditipu sama artis, satu artis, artis banyak artis. Ada 2 sih yang disebutin ke Dinar Nah, terus sama cowok. saya kenal orangnya. Kenal? Siapa? Oke. Terus lo pernah nggak lo kerja tapi lo juga ditipu atau nggak dibayar atau nggak di? Ada 2 brand. Hah? Awalnya janji manis, dibayar sih yang sebulan 2 bulan awal. Tapi kesininya ya dia bisa utang ratusan juta sama aku, nggak bayar. Nggak bayar? Nggak. Terus alasannya apa mereka nggak bayar? Nggak jelas, dilempar-lemparin Ini produk apa nih? sama ada makanan. Makanan. Iya, itu udah jelas terpampang di restorannya muka aku. Terus lo nggak protes sama dia, nggak nuntut? Ada kontraknya, kalau aku mau tuntut bisa. Aku sih kalau mau laporin ke polisi bisa aja, cuman aku nggak mau ribet lah. Karena intinya lo orangnya nggak mau ribet sebetulnya. Nggak mau konflik sama orang. Ya udah, kalau lu nggak mau bayar, gua cukup tahu aja gitu. Tapi lo sendiri malah dilaporin sama polisi sama orang, padahal lo udah menghindari konflik gitu ya. Nggak apa-apa, Pi. Biar orang jahat sama aku, aku nggak usah jahat sama orang. Iya. Biar Tuhan yang ngebales. Aldi Taher. Lo kesel sama dia, benci atau biasa aja? Enggak sebenarnya, Biasa aja. enggak. Menurut lo gimana tuh orang? Cuman ke bawah netizen aja. Iya, lo biasa-biasa aja. Biasa aja aslinya, kayak ya udah, dia kan sebenarnya kayak sakit gitu, Pi, kayak kena kemo gitu-gitu kan. Iya. Jadi aku kayak sebenarnya ya udah sih, dia ngeceh. Maklumin. Aku maklum sebenarnya. Jadi kalau buat konflikin dia enggak sih, nggak tega juga. Lo pernah kesel benci sama artis? Ada. Kenapa? Siapa? Kayak aku nggak pernah pinjam duit tapi nggak balikin, lupa kayaknya. Oh, lo pernah pinjemin duit apa pinjem duit nih? Dia pinjam, aku yang pinjemin. Buat apa katanya? Ya nggak tahu, katanya lagi butuh waktu itu. Siapa? Kirain dibalikin. Itulah, Pi. Cowok cewek? Cewek. Dinar mau nanya nih, sorry. Kalau sampai terburuknya lo harus masuk penjara dalam kasus ini, lo akan bagaimana? Aku mau nitip orang tua sama adik-adik aku, kasih makan ke artis-artis yang kaya. Kayak aku kan sama artis juga nggak pernah berkonflik ya, Pi. Aku mau nitipin ke artis-artis yang aku kenal, aku bakal WhatsAppin dari sekarang, kayak terjadi sesuatu yang buruk ke gua nitip adik-adik gua sama orang tua gua buat ngasih makan mereka gitu. Siapa aja artis yang mau titipin pesan? Ruben Onsu baik, dia suka kasih makanan. Raffi Ahmad baik, cuman belum sempet ngabarin Ruben udah. Siap masuk penjara? Gak tahu deh, aku kayak bingung gitu, kayak nggak bisa mikir, kayak ya udah pasrah gitu. Tapi kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Mudah-mudahan ada pintu hati yang terbuka di sini. Mudah-mudahan ada kesadaran dalam diri untuk saling memaafkan. Dan kita bisa belajar sama-sama dari pengalaman ini. Tolong menyesali kejadian ini kan. Kita bisa jadi pembelajaran buat semua. Dinar Candy, dengarkan kata-kata gue. Resapi, tolong resapi ini baik-baik. Gue minta tarik napas yang panjang dari hidung sekarang. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Lakukan terus berulang-ulang sambil dengarkan
kata-kata gue, lakukan terus, tarik nafas, keluarkan dari mulut, tarik nafas yang dalam, keluarkan dari mulut. Lupakan sejenak permasalahan kamu. Percaya sesuatu hal yang baik akan datang ke diri kamu. Dinar Candy, kamu adalah orang yang sangat baik, dan percayalah, orang baik juga yang akan menolong kamu. Orang baik pula yang akan diberikan kesadaran, dibukakan pintu hatinya untuk saling memaafkan, untuk bisa hidup berdamai satu sama lain. Tarik nafas yang dalam, yakin semuanya akan berjalan baik dan berakhir baik. Jangan sedih lagi, jangan merasa tertekan lagi. Hadapi, jalani, bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, tapi percaya sesuatu yang baik akan ada pada kamu akhirnya. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Wow, semua yang ada di sini nangis, kenapa ini? Kenapa Bi aku ini ngeces ya? Ada Kenapa yang sih? nusuk tapi bukan duri. Habis kena basem ya? Ini baju Gucci asli nih? Asli Pi, tapi ya waktu dulu nge-DJ mah bisa beli. Kalau sekarang mah enggak, ini juga yang lama banget. Oh gitu ya? Iya. Harus nge-DJ dulu. Harus nge-DJ dulu. Udah lama nggak nge-DJ? Enggak. Berapa lama nggak nge-DJ? Wajib, mau 2 tahun Pi. 2 tahun. Bayangin survive gua. Gimana banting tulang kepala di kaki kepala cari duit sekarang? Di sini kita jadi kenal pribadi Dinar yang berbeda. Emang gua ngomong apa? Nggak apa-apa. Lo orang baik ya. Orang yang bertanggung jawab sama keluarga dan orang-orang di sekitar. Gak apa-apa. Nanti lo lihat tayangannya. Dinar, terima kasih banyak. Nah, tadi ngomongin artis nggak Pi? Ada sih ya, cuman Yang ngomongin jelek dikip lah. Iya, kita Serem, lihat sama-sama ya. takut diserang Iya, lagi iya, Pi, iya, aduh iya, mati iya. gua. Kalau begitu, jangan lupa subscribe juga channelnya Dinar. Ya dong bantuin ya Iya, Allah, ayo. gua nggak cari duit lagi. Apa channel? Dinar Candy, Dinar Candy, YouTube ya. pokoknya. YouTube-nya Dinar di subscribe, ditonton guys. Iya, kasihan. Iya. Soalnya aku kok bikin konten yang ketutup nggak ada yang nonton. Nah, doakan mudah-mudahan konten-konten Dinar yang nggak kebuka-kebuka juga ditonton biar dia nggak Iya. kebuka-kebuka terus, ya kan? Iya, Pi. Ya, oke. Kalau begitu terima kasih banyak, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.